Nah, rezim ini tuh kok masalah uang itu selalu aja mengambil uang dari masyarakat dan terus kemudian mencekik masyarakat dan membuat mereka ini sampai kering kerontang dan diambil uangnya sebanyak itu. Saat pemerintah mengeluarkan sesuatu langsung dicari kesalahannya oleh orang-orang yang tidak suka kepada pemerintah. Nah, dan cobalah sekarang diingat. Dulu waktu harganya itu 50.000, kalian emang datang ke Borobudur juga? Halo Sensikers, kembali bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tarif untuk masuk ke Borobudur dinaikkan menjadi Rp750.000. Nah, rezim ini tuh kok masalah uang itu selalu aja mengambil uang dari masyarakat dan terus kemudian mencekik masyarakat dan membuat mereka ini sampai kering kerontang dan diambil uangnya sebanyak itu. Nah, ini mungkin yang ada di pikiran orang-orang yang protes saat diumumkannya kenaikan tarif menjadi Rp750.000 dari sebelumnya yang kalau tidak salah Rp50.000 ya. Nah, ini otomatis langsung memicu banyak orang untuk berkomentar. Dan wajar dan juga silakan, ini adalah satu hal yang bagus karena kita menganut demokrasi, maka sebaiknya memang kita berkomentar, jangan cuma diam saja tapi pas terus kemudian nanti itu disahkan, kita semua akan protes. Nah, tapi yang saya sesalkan sebenarnya cuma satu di sini, yaitu apa? Kenapa saat satu hal itu dirilis atau dikatakan oleh seseorang yang sudah kadung tidak kita sukai, maka hal itu terus kemudian menjadi salah, walaupun itu ada potensi untuk benar. Mas Darko kayaknya terlalu rumit bahasanya gini. Kalau kamu sudah sama orang, apapun yang dikatakan oleh orang itu terus kemudian menjadi salah, walaupun itu benar. Nah, kenapa kok seperti itu? Ini adalah satu hal yang juga kita sebenarnya harus lebih waspadai dibandingkan kenaikan harga Rp750.000 ini. Kenapa begitu? Coba saya tanya, kapan terakhir kali ke Borobudur? Saya aja terakhir kali ke Borobudur itu mungkin sekitar 25 tahun yang lalu. Sehingga kalaupun ini naik, sebenarnya ya ini bukan satu hal yang ditujukan kepada kita karena kita juga jarang pergi ke sana. Nah, tapi mengingat bahwa polarisasi yang sudah semakin luas, semakin lebar, dan ini membuat para anak bangsa ini tadi saling berseteru. Ini yang membuat saya lebih prihatin. Saat pemerintah mengeluarkan sesuatu, langsung dicari kesalahannya oleh orang-orang yang tidak suka kepada pemerintah. Nah, apakah orang yang mendukung pemerintah juga artinya benar? Enggak juga. Setiap pemerintah mengeluarkan sesuatu, langsung dibela. Enggak harus begitu. Cobalah untuk mencari tahu dulu. Kalau benar, baru dibela. Kalau salah, ya harus diprotes. Begitu loh. Nah, kita harus tahu dulu kenapa. Tapi yang paling penting, yuk kita menjadi objektif. Jangan seperti itu. Toh nanti kalaupun ternyata orang yang kita tidak sukai itu menjadi seseorang yang terus kemudian kita sayangi atau cintai, berpihak pada kita, tiba-tiba semua yang dikatakannya menjadi terdengar indah dan kita setuju. Kan memalukan kalau seperti ini. Nah, kita harus tahu bahwa tujuan dari Rp750.000 itu adalah untuk memilah pengunjung. Loh, kok dipilah-pilah, katanya demokrasi semuanya sama. Coba sekarang begini, saat seseorang pergi ke rumah sakit, dokter dan orang yang sakit, itu akan lebih banyak orang yang sakit. Dan saat tiba-tiba dokter dan tenaga medis yang ada ini harus menyembuhkan orang sakit, apakah mereka bisa menyembuhkan di saat bersamaan? Artinya mereka harus melakukan suatu proses yang namanya triage, yaitu memisahkan mana yang harus mendapatkan pertolongan emergensi, mana yang akan mendapatkan pertolongan yang harus cepat, atau biasa-biasa saja, atau bisa ditunda untuk menyelamatkan yang kehilangan nyawanya ini lebih mungkin untuk terjadi. Nah, dengan hal ini maka kita akan tahu bahwa sistem prioritas itu akan selalu ada. Dan ini bukan sesuatu yang berpihak kepada sesuatu yang nonsens. Berpihaknya berarti ini kemana? Adalah untuk memilah agar orang-orang yang naik ke Candi Borobudur ini adalah hanya orang-orang yang memang menginginkan atau memerlukan untuk ada di atas sana. Itu artinya. Dan arti kata dengan naik ini adalah menaiki Candi Borobudur, bukan ada di sekitarnya. Dan jika seperti itu, seharusnya ini adalah satu hal yang masuk akal. Ada yang mengatakan bahwa Candi Borobudur ini sejatinya kan adalah tempat suci. Jadi mungkin akan seperti misalkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, yang mana tentu saja nggak semua orang ini bisa masuk ke sana. Ada tata caranya dan ada waktu tertentu untuk pergi ke sana.
Cuman kebetulan karena Candi Borobudur ini adalah sesuatu yang adanya cuman di situ dan nggak ada di tempat lain. Sedangkan kalau masjid itu kan ada banyak ya. Maka orang mungkin akan lebih menganggap hal ini sebagai tempat wisata dibandingkan tempat suci tersebut. Dan sayangnya agama Buddha di sini adalah agama yang minoritas. Sehingga kalau menurut saya tujuan tersebut selain untuk mengembalikan tujuan dan juga kodrat awal dari bangunan tersebut, maka ini adalah sebuah cara untuk merevitalisasi atau memperpanjang usia Candi Borobudur ini tadi. Karena Candi Borobudur ini adalah cagar budaya dan ini adalah aset yang dilindungi juga oleh UNESCO, maka dengan adanya harga tiket dinaikkan, hanya orang-orang tertentu saja yang akan bisa naik ke sana. Karena kan kita tahu Candi Borobudur cuma satu, dan kita tahu bahwa setiap tahunnya Candi Borobudur ini tenggelam ke tanah sekitar beberapa mili, dan itu jika terus maka mungkin nanti di tahun 2050 Borobudur itu akan mungkin tenggelam sampai sepertiganya mungkin. Dan harapan ini seharusnya bukan satu hal yang ingin terjadi di masa depan kita nanti. Dan adanya keprihatinan bahwa Borobudur ini menjadi satu tempat yang orang-orang itu bisa bebas naik turun, ada yang tidur di sana. Apakah mereka di sini mungkin cari wangsit atau apa? Terus kemudian banyak orang yang melakukan pengerusakan, jadi lebih kotor daripada sebelumnya. Dan waktu itu juga terjadi pemboman yang dilakukan oleh kelompok radikalis, sehingga dengan meningkatkan harga tiket ini, hal tersebut akan lebih bisa dijaga. Dan Borobudur ini akan bisa lebih lama dinikmati oleh anak cucu kita. Seperti diketahui bahwa yang dinaikkan adalah harga untuk naik ke atas, dan harga untuk di bawahnya ini tetap Rp50.000. Dan untuk orang-orang yang memang ingin melakukan penelitian atau kepada anak-anak pelajar dan mahasiswa, ini dikenakan biaya hanya sebesar Rp5.000. Di awalnya sebenarnya malah digratiskan, tetapi pihak dari Borobudur ingin tetap ada sebuah retribusi yang ditarik dari pengunjung ini tadi. Dan ini adalah satu hal yang harusnya kita fokuskan dan harus kita juga hargai dan juga apresiasi. Dan ini adalah sebuah tujuan juga untuk menyerap tenaga kerja yang ada. Karena seperti yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar situ, dengan menaikkan harga ini tadi, maka akan harus menggunakan tour guide yang berasal dari penduduk lokal yang ada di situ. Dan dengan uang yang dikumpulkan ini tadi, maka dana yang akan dikumpulkan ini akan bisa digunakan untuk kemaslahatan masyarakat setempat dan juga menjaga Candi Borobudur ini tetap pada posisi fitnya. Artinya, kalau dulu mungkin membutuhkan sekitar 15 orang untuk mencapai harga tiket itu tadi, maka sekarang butuh 1 orang. Dan dengan membatasi, maka menginjaknya Candi Borobudur ini akan semakin jarang, maka Candi Borobudur ini tentu saja kerusakannya akan bisa lebih lama untuk terjadi. Dan dari sini juga akan dilakukan peningkatan kualitas pelayanan dengan membuat shuttle antara Yogyakarta, yaitu Malioboro, kemudian menuju Prambanan dan Borobudur. Dan untuk itu akan dibuatkan shuttle bus dengan rute Borobudur, Malioboro, Prambanan, sehingga memudahkan pengunjung dan juga menaikkan turis pariwisata yang akan datang untuk mengunjungi. Kalau dulu orang memilih, sekarang ketiganya ini akan bisa dicapai dengan sekali jalan. Masyarakat itu makanya tadi saya bilang, fokusnya itu ke kenaikan yang 700.000. Mereka nggak mikir bahwa harga untuk para pengunjung luar negeri yang 2 kali lipatnya, yaitu $1,5 juta atau $100 ini sebenarnya adalah satu hal yang bisa membawa banyak sisi positif kepada Candi Borobudur ini sendiri. Maka hal-hal ini tadi yang saya sangat prihatinkan. Bagaimana para pembenci pemerintah ini tadi langsung bereaksi, dan mereka ini seakan-akan memiliki alasan untuk marah saat pemerintah menaikkan apapun juga tanpa mereka ingin tahu apa alasan dan apa manfaat dari hal itu tadi. Dan cobalah sekarang diingat, dulu waktu harganya itu 50.000, kalian emang datang ke Borobudur juga. Emang waktu harganya masih 50.000, kalian kalau ke Jogja, kalian juga mampir ke Borobudur. Kalaupun iya, tujuan kalian apa? Selfie, naik ke stupa, terus kemudian bikin foto di situ. Apakah kalian tahu bahwa Borobudur ini menceritakan banyak hal yang mendasari banyak ilmu pengetahuan di zaman sekarang? Dan tahukah kalian bahwa Borobudur ini adalah satu cagar budaya yang dilindungi oleh UNESCO, yang artinya ini tidak ada di setiap negara di seluruh dunia, dan ini adalah warisan luar biasa dari nenek moyang kita. Ada yang bilang kalau kenaikan harga ini malah akan menghancurkan citra Borobudur. Orang nggak akan pergi ke sana dan malah akan sepi. Kalau menurut saya ini malah akan sebaliknya. Ini akan mengembalikan superioritas Borobudur, menaikkan nilai eksklusivitasnya, mengembalikan nilainya sebagai peninggalan bersejarah yang penting dan termasuk satu-satunya di seluruh dunia. Dan mendingan seperti itu daripada percuma juga kalau ramai tapi kumuh, terkesan nggak terawat. Apalagi kalau ada yang sampai tidur dan nongkrong-nongkrong juga
tempat itu tadi. Dan sebagai tempat yang sering digunakan oleh penganut agama Buddha untuk bermeditasi, merayakan hari Waisak dan hari-hari suci lainnya, saya pikir ini adalah satu hal yang harus kita dukung rencananya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tapi video ini bukan tentang siapa dukung siapa, tentang setuju atau tidak, tapi lebih kepada keprihatinan saya terhadap polarisasi yang sekarang ada. Yuk kita belajar lagi dan kita dengarkan baik apa yang diajukan. Jika memang ternyata benar kita dukung, kalau ternyata ini tidak sesuai, ya kita protes. Tapi ingat, semua ada koridor dan ada etikanya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.